balik lagi di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku mau ceritain perjalanan hidup aku. Kenapa aku bisa sampai India. Awal dan sampai sini itu gimana. Nah, di video kali ini aku nggak sendirian. Ini aku bakal ngobrol bareng sama temen aku. Kita bakal sharing cerita pengalaman kita awal perjalanan sebelum kita sampai ke India. Pokoknya kita ceritain semuanya pengalaman kita baik buruk. Sebelum tonton, aku mau ingetin jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Nah, seperti apa yang aku bilang tadi, aku nggak sendirian di video kali ini. Nah, nih temen aku udah datang. Halo semuanya. Oke, sekarang kita kenalan dulu aja kali ya, biar lebih deket lagi, biar tahu siapa sih ini temen aku nih siapa gitu kan. Oke, halo semuanya. Nama aku Sinta Novia. Aku dari Indonesia, dari Lampung, Kabupaten Tulung Agung Barat. Boleh promote ini ya? Boleh. Oh boleh kok. Buat subscribersnya Rizky, jangan lupa ya subscribe channel YouTube aku namanya Sinta Novia. Dan tekan lonceng biar kalian dapat notifikasinya. Ya guys, jadi kita nih sebenarnya awalnya nggak kenal tuh, kita nggak tahu, padahal kita masih satu Wilayah, kita sama-sama dari Lampung ya, tapi kita nggak kenal, kita beda kampus gitu. Aku dulu itu S1-nya di STK IPB PGRI Bandar Lampung. Kalau dia di UBL ya, Iya. Universitas Bandar Lampung. Kita tadi udah kenalan nih ya, saling kenalan gitu. Kita langsung aja nih cerita. Siapa duluan nih yang mau cerita Sweet pengalaman? nih, sweet. Boleh nih. Oke. Kalah ya. Boleh. Iya, yang kalah yang Ya pasti daftar dulu ya, kita apply dulu. Sebenarnya awalnya aku tuh nggak tahu kalau ada beasiswa kayak ini. jadi bukan keinginan dari dulu gitu ya. Enggak. Seiring jalannya waktu Seiring jalan, misalnya. sebenarnya kan dulu kuliah itu kayak gimana ya, takut. Yang penting Buat enggak gitu ya. yang penting gue mah selesai nih S1, udah gitu aja kan. Jadi nggak terlalu yang mikir nanti Jauh gitu. selesai bakal S2. Pas kita lagi nyusun skripsi, tiba-tiba dosen mau lanjut S2 nggak gitu. Ini udahlah, ya udah itu sih cuman kayak coba gitu aja, kayak ya kita nggak tahu ya namanya. Ini Yalah. beasiswanya ke luar negeri kan pasti katanya susah, itulah ya. Jadi udah tuh aku yayain aja, terus katanya disuruh buat paspor, kan persiapannya kita harus buat punya paspor segala macamnya, berkas-berkas kayak ijazah dari SMA. Terus nah saat itu aku belum punya ijazah Itu ya, karena aku- dulu belum lulus ya. Ya, dia daftar beasiswa ini itu belum lulus, masih nyusun skripsi. iya aku tuh belum lulus. Itu tuh sebenarnya kayak posisinya kita belum lulus. Kita dari kampus memang punya trik gitu, coba terobosan baru untuk masukin kita yang belum lulus. Ada juga cutting, tapi angkatan aku itu percobaan pertama yang kayak gini. Jadi kita itu waktu itu belum ada ijazah, belum lulus. Iya, kan masih nunggu nilai skripsi tuh. Nah, tapi untungnya ICCR itu kita itu sampai sini itu Iya, kita itu karena beasiswa ya. kita di sini karena ICCR namanya. Jadi untuk beasiswa ICCR itu kita bahas sedikit. itu beasiswanya full kecuali tiket pulang pergi kita. Tiket pesawat kita. Jadi semuanya sendiri. asramanya ditanggung, terus biaya kuliahnya juga ditanggung, terus ada biaya buku, terus apa ya? Pokoknya makan juga ditanggung ya. Iya. Jadi kita dapat berapa beasiswa? Kalau Sebulan? untuk uang jajan nih ya, Itu untuk ya. kita dapat Jadi kita dapat 20.000 atau kalau dirupiahin itu sekitar 4 juta. Nah, ya itu bersih untuk kayak cuman makan, ya itu makan kita ya di sini sama
jajan, dan nanti ada uang buku lagi itu per semester Per atau tahun, Per jadi tahun per 2 kita- semester gitu. iya Tahun itu kemarin 1 juta. Iya, 1.400.000. 1.400.000 itu kita dapat 1.400.000 2 semester ya, tapi keluarnya itu setahun sekali. 1 tahun sekali. Nah itu sepenggal cerita tentang ICCR ya. Kalau asrama kita langsung Dari kampusnya kita ada dikasih tempat tinggal asrama dari kampus. kita ini sini Alhamdulillah sih asramanya nyaman ya, bagus. berkas sudah ada. Setelah selesai itu langsung apply, dah kita tunggu aja. Sebenarnya waktu nunggu itu udahlah apa gitu kan, ya udah nunggunya tuh lama banget, jadi aku tuh udah nggak kepikiran. Kita itu dapat pengumuman Itu sekitar bulan Juni akhir. Aku tuh hamil 1 minggu deh berangkat ke sini. Bukan hamil, H plus 1 minggu setelah wisuda. Ya, wisudanya kemarin nih, hari Kamis, terus hari Jumat paginya aku dapat kabar bahwa aku disuruh buat visa. Bisa. Maksudnya, kan kalau udah buat visa berarti harus berangkat. Iya. Itu tuh dikabarin sebelum tanggal sekian kita harus sudah sampai India. Tadinya aku nggak mengambil, ya sempat dimarahin sih ya sama dosen. Ya kenapa nggak diambil gitu? Iya, Ini kesempatan bagus Iya. dong. Aku Banyak pikir lagi. orang yang mau di posisi Iya, kamu gitu. sempet digituin. Tadinya aku nggak mau tuh, aku tuh sampai dicariin dosen gitu. Aku nggak mau datang. Buronan. Iya, jadi buronan. Terus akhirnya udah mepet banget. Ditelepon. Ini kamu mau apa enggak? Sampai dibilang juga. Beruntung lah Anda. Ya, alhamdulillah banget sih. Berarti Udah. banyak yang Awalnya itu karena ekonomi aku nggak mau ngambil. Mikirnya ini baru pengeluarannya baru banyak banget gitu kan, abis wisuda segala macam. Ya udah lah ya, terus udah pokoknya dari kampus pokoknya udah nggak apa-apa, ambil gitu. Ya udah, bahwa ya ada seadanya gitu, kesini itu seadanya aja. Yang penting udah punya tiket, ada uang pegangan selama sebelum dapat beasiswanya. Langsung ke Jakarta visa, terus besokannya udah setelah visa selesai langsung tuh besokannya lagi berangkat tuh kayak. Nah tadi kan aku udah cerita, sekarang gantian nih ceritanya kan. aku ya yang cerita. Beda-beda cerita kita. Ada bayar guys, itu bayar kita. Jadi, kok aku bisa sampai ke India gitu ya. Sebenarnya ya kalau keinginan buat belajar keluar gitu atau sekolah di luar itu memang ada dari dulu gitu ya, karena aku tuh orangnya Berarti karena memang aku tuh ya suka termotivasi gitu bisa dari orang sekitar gitu. jadi banyak di lingkungan itu Jadi banyak aku yang itu suka terinspirasi dari apa yang aku lihat gitu, kayak ada beberapa saudara aku yang memang dia juga kuliah, ya itulah dari orang-orang sekitar, lingkungan lah ya. saudara, jadi kayak termotivasi, dan juga ada dosen-dosen juga gitu, dan pokoknya orang-orang yang aku kenal dan mereka yang udah kuliah di luar gitu. Udah berpengalaman. Setelah lulus S1 tuh ya, S1 kemauan itu masih ada, tapi kayak nggak mungkin gitu. Nggak menggebu-gebu banget ya, karena udah kerja juga sih pasti. Iya, aku udah pernah kerja kurang lebih 1 tahun di Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Bunda 3, salah satu sekolah swasta terbaik di Bandar Lampung. Nah, udah ngajar juga, jadi kayak fokus kita tuh udah di kerjaan aja gitu. Nah, pernah dulu itu mikir ya, nggak mungkin banget sih gitu aku bisa S2, walaupun nggak di Indonesia aja nih ya. Karena rasanya sibuk juga ya waktu udah kerja dan itu. kayak Dan juga uang juga ya, karena terkait ini juga ya ekonomi. pasti Walaupun udah kerja kan nggak banyak ya, gajinya belum banyak. Dan waktu itu pas lagi ini buka Instagram, ada dosen nih gitu DM gitu. Nah ini sebenarnya bukan dosen aku dari STK itu, jadi aku tuh punya kenalan dosen di salah satu universitas swasta di Bandar Lampung juga dari situ, dan beliau juga memang alumni dari India. Nah ya udah, jadi beliau itu DM, Sinta mau nggak daftar beasiswa ini, masih lagi buka loh gitu sekarang gitu. Ya udah aku jawab,
gitu, aku coba ya gitu ya. Itu niat cobanya itu niat dari hati. Oh ya, ya udah gitu, mau banget apa kayak gue nih coba-coba aja gitu. Ya coba, kalau masuk alhamdulillah, Nggak kalau yang berharap-harap banget gitu ya. iya gitu. Tapi sebenarnya sama ya, Lakukan itu aku keep sendiri dan jalannya sendiri berarti kayak ngurus berkasnya kan pasti kan Iya. banyak tuh. Itu kan pasti ada aku nggak bilang aku mau daftar ini itu enggak. Jadi aku tuh nggak mau orang-orang tuh udah berharap aku daftar ini gitu. iya, Nanti takutnya- tiba-tiba nggak jadi, Iya, nggak takutnya masuk mereka, gitu kan. oh daftar ini pasti keterima tuh sudah berharap banyak banget, nggak terima kan kecewa, nggak enak ya. Kecewa, terus kita juga malu kan gimana, jadi makanya ya udah Jadi keep kita keep sendiri. aja deh. Imigrasi, bikin paspor, terus ke kampus bolak-balik untuk translate kan aja kayak asli lah ya. Dan itu juga dibantu sama dosen aku. Terus rekomendasi Sehat gitu-gitu kan ya. surat kayaknya. sehat juga. Nah itu surat sehat tuh, itu bikin dilema banget. Itu sekitar 1 jutaan lebih ya, gila. Iya, kita harus, itu banyak banget yang dicek, kayak pokoknya banyak banget Semuanya, ya. Karena kita udah dapet formnya, itu banyak banget. Ya kalau kita Iyalah ya. dulu, kalau aku pakai temen, karena ada temen, Dekeng. ya Gila. punya temen itu kerja di klinik. Ada banyak banget drama lah ya. Sampai aku Dramanya tuh ya, banyak guys, dramanya bukan pada saat kita ini aja kayaknya ya. drama itu selalu ada Ya deh. sampai kita sini juga banyak dramanya kan ya. Curhat. Iya, jadi aku tuh ya, aku masukin berkas itu 1 hari sebelum tutup. Oh iya. Karena Karena ini ya, karena kan sambil kerja, terus nggak semuanya cepet gitu, nggak semuanya gitu deh, pokoknya sampai tahap akhir itu aku masukin tuh ya, bismillahirrahmanirrahim, pokoknya terima nggak terima udah nggak gitu terima ya. udah, yang penting udah pernah gitu Ya, ya. pokoknya waktu apply itu kita nggak Bener-bener yang nggak. nggak bener berharap gue pasti keterima, gue nggak gitu, karena kita Tapi juga kalau pernah berdoa, ya. ngerasa kecewa kayak gitu. Kan udah apply itu, terus Nunggu lagi nungguin tuh ya, belum keterima. Nah, kepastian. belum ada kepastian, jadi ada berkala, cuman kan kita belum ada kepastian gitu, nanya Terima. Kampusnya juga di mana kan, kemarin Iya. banyak pilihan. terus. Nah, terakhir itu pas dapet kabar kita disuruh bikin visa itu ya, Kita bertujuh, cuman karena kita yang dari UBL itu minta mundur karena aku sama temanku duluan dari STKIP juga. Nah, jadi kita daftar, jadi kita bikin visa duluan nih ya dari hari Jumat. Sebenarnya sih aku pengen bareng, cuma karena lebih cepat lebih baik katanya gitu. Karena daripada bareng-bareng kan nanti ngantri. Ya udah. Lama ya. juga sih Jadi memang. aku Jakarta seminggu sebelum mereka nih ya. Udah ninggalin keluarga dulu. oh nggak balik lagi, Enggak. balik ke Enggak dong. Oh kalau aku mau balik lagi sehari setelah selesai visa itu Capek sore itu pulang, malam lah ya pulang jam 9 pagi, jam 9 malamnya lagi berangkat ke Jakarta lagi. Udah, Karena kamu ini ya bikinnya harus berangkat. Nah karena itu kan habis wisuda juga, terus belum pamit gitu mendadak, jadi kan bener-bener belum ada persiapan Mau- karena disuruh bikin visanya dadakan itu banget kan. dadakan Jadi banget. mau nggak mau ya udah selesai visa sore pulang. Di rumah, ya Ada ampun. konflik lagi guys di rumah. Dari rumah, ibu aku sakit. Aduh, ya ampun, Jadi ibu. berat banget ya mau sampai gimana kan kita nggak tahu ya. Dulu tuh sampai pokoknya nangis-nangis, punya penyakit kencing batu ya. Oh iya. Jadi yang kencingnya susah gitu. Nah, jadi harus di USG dulu, dan alhamdulillah pas di USG itu ternyata enggak. Jadi itu cuman karena kecapean, terus kurang separah yang didiagnosa gitu ya. Dan alhamdulillah juga ditanangin sama enggak, kita bakal ini. Cinta terusin aja, terusin niat, terusin aja gitu. Ya Allah, masya Allah, pokoknya bahagia banget dikelilingin orang-orang baik gitu. Dan yaudah akhirnya mutusin buat pergi. Ya udah deh pergi gitu. Oke. Terus pasti nih kita kan ke negara orang yang jauh ya, terus beda juga Jauh banget. culture-nya sama kita. Pasti ada awalnya tuh kayak shock. Cultural shock CCS tuh Bandara Lucknow itu malam tuh jam 11 malam. enggak jam 11 kita sampai hotel. Itu
itu kayak masih jam 9. Perjalanan dari CCS juga ke hostel kita jauh ya, karena kita juga pakai mobil. Dijemput kita dari orang Aceh. CCR-nya. Itu karena perempuan katanya guys, karena kita kemarin 7 orang. Perempuan, 2 laki-laki. 5 perempuan guys. Oh iya. 7 orang, kita 5 perempuan. Kita juga dijemput sama dosen aku dari Ya, STKIP. itu Beliau itu suami istri, sekarang lagi S3 di India. Kebetulan di sini juga orang tua kita Heeh. di sini, orang tua angkat. Jadi kita tuh dari mulai sebelum berangkat itu udah kontek-kontekan ya. Kayaknya dari mulai sebelum, pokoknya udah banyak omong. Udah nyusahin banget Sampai dari sebelum nanya-nanya gini-gini. ke bandara. Nah pas udah sampai bandara itu posisi hujan ya. Iya. Kita posisi hujan itu malam. Terus Bingung ya aku, kok nggak ada orangnya, terus aku nanya sama petugas gitu kan, mau pinjam handphone kan, kita tiba-tiba nggak punya misternya koneksi. nongol dari belakang Sita gitu. Iya, akhirnya kita ketemu gitu kan. Akhirnya kita ketemu. Kita keluar itu hujan. Terus kan berisik, bising banget nih. Di sini tuh bising, penuh dengan klakson ini aja. Bukan lagi itu suara klaksonnya. Hari ini aja ya, kita karena Aduh. kita nggak berisik lagi nih. Iya. Ini biasanya berisik banget hostel gua karena sebelah jalan juga. Terus pokoknya berisik banget. Heeh. Nah pas malam itu kan itu tuh bener-bener pas keluar bandara, aduh ya Allah, dulu kan ngeliatnya di film-film itu tuh orang-orang India gede-gede gitu aja. Ya pokoknya kayak gitu ya. Terus kumisan. Serem banget. Ya, ini nggak kayak gini, ini kan terang. Karena waktu itu dulu belum ada orang ya, bukan belum ada orang, karena libur Dulu belum libur. masuk. Yang sebenarnya udah masuk kuliah, cuman yang anak-anak asrama ini kayaknya belum semua datang. Negara Pulang mereka. kampung. Jadi di sini tuh Jadi kayak bener-bener serem sepi. banget. Awalnya Bener-bener masuk. sepi. Pun masuknya tuh pohon-pohon. Ya ampun, ini apa? Tempat apa Ini, gitu kan. kayak nggak layak di tempat. Aku dulu jahat banget sama dia ya. Sempat bilang gini, "Emang lu mau tinggal di sini?" Gue tuh bilang gitu. Gue aja maksudnya nggak berani gitu ngeliat suasana kamarnya itu kayak tahanan, terus kayak rumah sakit, gelap banget sumpah gitu tuh, gelap banget ya karena posisi hujan juga. Terus dia bilang kayak gitu, ya berani. Terus akhirnya kan kita kan mau tidur, yaudah katanya, yaudah kita tinggal dulu malam ini di sini, besok kita pikirin lagi paginya bagaimana gitu kan. Ya gue jahat banget nih sama dia, gue sempet bilang gini, lo berani? Ya udah sana, ngapain lu kesini? Dia masuk ke kamar gue, itu kamar gue kan pagi itu kayak nungguin apa lah ya, Nunggu purnama, Iya. nunggu jodoh. Nah terus kemudian pagi udah pagi kita pergi ya. Pagi Kita itu kayak langsung kita nggak cus. mandi, sama sekali itu. Langsung minta jemput sama Langsung masukin barang-barang, katanya kan bawa yang seperlunya dulu, jangan semua dibawa. Itu sebenarnya untuk menenangkan kalau kita bakal balik lagi ke sini gitu kan. Kita bawa, pokoknya bawa makanan tuh dibawa. Kita mah kopernya pokoknya kita nggak mau banget tinggal di sini tuh nggak mau. Pokoknya udah pergi. Kita sempat menghilang dari hostel ini 2 minggu. Jadi Ternyata kita nggak. lari dari hostel ini 2 minggu, dicariin sampai dulu itu ditelepon sama orang Ditelepon sama ICCR-nya, ICCR. dimarah-marahin. Jadi pokoknya gitu. kita itu ya di rumah selama kita kabur dari situ kita nggak kemana-mana, berkas-berkas. terus juga di situ kayak ditenangin, kayak pokoknya di situ tuh flat gitu, tapi udah dikasih tahu Pencerahan, kalau dikasih. flat itu bakal begini banyak banget biayanya, pokoknya banyak banget. Terus setelah pertimbangan Cukup terus panjang. panjang banget lah perdebatannya, kita terima kenyataan ya ke sini. Ternyata ya guys, kita selama kabur itu kita tuh jadi omongan. Pokoknya dibilangin lah, orang Indonesia ini udah ada namanya tapi orangnya nggak ada. Terus hakin semua kan. Tapi orangnya nggak nongol 2 minggu kita itu kabur. Lari dari kenyataan. Iya, kita baru awalnya agak sempet kesel banget gitu kan ya. Tapi udah dijalani, udah sampai sini enggak dong ya. Kita sabar-sabarin nyaman sih aja. ya. Heeh. Ya kayak di hostel ini juga awalnya kita males, pengennya kita pokoknya jalan-jalan terus nggak mau di hostel ini, pulang untuk tidur aja gitu. Tapi sekarang enggak, kita malah kemarin udah nyaman. Pokoknya sih nanti ya. kalau habis lulus dari sini bakal kangen banget deh. Iya, hostel. iya pokok ya karena di sini teman-temannya juga kita kan udah nyaman sama teman-temannya, sama kayak yang bener-bener di sini tuh kayak kita tuh dijagain banget sih ya memang. Iya, kayak lagi corona ini kita nggak boleh kemana-mana Kita lagi banget. Pokoknya dilindungin dijagain banget. Kayak kita sakit dibawa ke dokter, terus dokternya juga ada kadang berapa hari sekali itu ada visit dokter. ke sini. Jadi Terus kalau kita nanti butuh di-check upin kalau gitu. kita butuh sesuatu apa-apa gitu tinggal minta aja, minta beliin Tinggal minta gitu. tolong Pokoknya, sama bayar. Tolong, kalau nyesel nggak mungkin sampai kelihatan di sini kelihatan bahagia banget lah dari berat badan kita. alhamdulillah ya. Ya memang awalnya ya wajar sih memang
Kalau culture shock itu ya pasti semuanya orang ngalamin ya, mau yang di mana aja juga pasti ngalamin kalau pertama kali datang ke suatu tempat, apalagi ini beda negara, beda culture shock ya, punya nggak cuma kita keluar negeri ke tempat butuh perjuangan, semuanya tuh harus ikhlas kita ngejalaninnya, pasti bisa nyaman bisa, pokoknya senang lah di sini gitu ya. Gimana ya, di sini juga kita terpenuhi di sini juga ya, pokoknya kita juga bisa berbagi sama keluarga, terpenuhi dari finansial. Awalnya kan kita soal finansial ya, tadi kan di awal kita udah cerita keuangannya gini. Alhamdulillah di sini kita dapat siswa kita, terus kita juga bisa bantu, bisa kirim ke rumah gitu kan. Udah ya, kita udah selesai nih, kita udah cerita panjang banget ya, karena kalau nanti kepanjangan juga nggak mungkin ya. Pokoknya ya itu inti, sepenggal itu udah jadi intinya banget ya. Dulu videonya untuk yang hari ini. Dan nanti kalau misalkan ada yang mau request atau mau nanya atau bisa komen di video ini, dan siapa tahu itu juga buat masukan kita buat channel lagi ya. Oke, terima kasih juga untuk temen aku ini satu yang awalnya aku nggak kenal, terus sebel banget gitu. Terima kasih udah share pengalamannya, dan terima kasih juga yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar banyak yang tahu gimana pengalaman kita, jadi mereka yang mau datang ke sini bisa ada preparationnya dulu gitu kan. Oke, bye bye.